Banjir dengan ketinggian lebih dari 50 cm menggenangi kantor uji kelaikan kendaraan Dinas Perhubungan Kota Bandung. Ruas Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat terendam banjir setinggi lebih dari 50 cm. Banjir setinggi 50 cm kembali melanda kawasan Gede Bage. Gede Bage, Bandung terendam banjir. Ketinggian air di lokasi tersebut mencapai hampir 1 meter. Mengakibatkan banjir setinggi 30 hingga 100 cm. Banyak sekali sampah yang drainase di wilayah Gede Bage. Banyak sekali sampah yang berceceran di pinggir jalan ini dan ya dari secara hidrologis Gede Bage termasuk ke dalam wilayah terendam yang berperan sebagai akumulasi air terhadap wilayah sekitarnya. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa dengan adanya pembangunan yang berskala besar di daerah Gede Bage itu dapat menyebabkan infiltrasi air yang berkurang karena daerah resapan air itu berkurang secara signifikan. Dengan menjembatani temuan empiris di lapangan dan hasil observasi kita yang dilakukan di wilayah Gede Bage ini, terutama di pasar Gede Bage, kita dapat menunjukkan bahwa banjir yang ada di Gede Bage tidak hanya disebabkan secara alami, tapi disebabkan juga oleh masyarakat kita yang sering melakukan sampah. Untuk memahami urgensi permasalahan banjir yang ada di Gede Bage, kita itu perlu melihat jejak historis dan fakta bahwa banjir yang ada di Gede Bage itu bukan hanya masalah sementara, tetapi masalah yang terus berulang dari tahun ke tahun. Banjir dengan ketinggian antara 50 cm hingga 1 meter menggenangi ratusan kios yang berada di Pasar Induk Gede Bage, Kota Bandung. Di sini saya akan menjelaskan manfaat kolam retensi Gede Bage. Nah, kolam retensi Gede Bage ini termasuk infrastruktur di dalam pengelolaan banjir di perkotaan Kota Bandung. Kolam retensi ini juga memberikan manfaat seperti lingkungan, ekonomi, sosial, dan pembangunan dan yang berkelanjutan. Nah, lanjut saja ke manfaat-manfaat. Poin pertama yaitu manfaat teknis dan hidrologis. Satu, mengurangi risiko banjir dan genangan. Dua, meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kualitas hidup warga. Lanjut ke poin keempat yaitu manfaat pembangunan berkelanjutan. Satu, mendukung tata ruang kota yang terencana. Dua, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim yang ekstrim. Nah, kesimpulan manfaat-manfaat di atas itu bahwasanya kolam retensi Gede Bage ini tidak hanya untuk menanggulangi banjir, tetapi juga mencakup aspek lingkungan, kenyamanan, keselamatan, dan perencanaan kota yang berkelanjutan di Kota Bandung. Kemudian ada keterkaitan kolam retensi Gede Bage ini dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau SDGs. Yang pertama ada SDG ke-6, yaitu air bersih dan sanitasi yang layak. Infrastruktur ini berfungsi sebagai penampung limpasan hujan air sementara yang akan menyebabkan banjir. Dengan kapasitas tampungan hingga 7.000 meter kubik dan dengan didukung dengan sistem pompa berkapasitas 450 liter per detik, kolam retensi Gede Bage ini sukses untuk mengurangi debit air banjir. Hal ini sejalan dengan Integrated Water Resource Management atau disingkat EWRM, di mana pengelolaan air ini dilakukan secara integrasi dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial untuk keberlangsungan sumber daya air di kawasan perkotaan. Kemudian selanjutnya ada SDG 11, yaitu kota dan pemukiman yang berkelanjutan. SDG 11 ini sangat erat kaitannya dengan kolam retensi Gede Bage ini, khususnya untuk menciptakan kota yang aman, tangguh, dan juga inklusif. Selain aspek ketangguhan terhadap bencana, kolam retensi ini juga menjadi ruang untuk penyedia ruang terbuka hijau atau RTA, serta ruang publik yang layak. Kemudian yang terakhir ada SDG ke-13, yaitu penanganan perubahan iklim. Kolam retensi Gede Bage ini merupakan implementasi nyata dari SDG ke-13. Peningkatan intensitas dan jumlah hujan yang ekstrim telah memperbesar risiko terjadinya banjir.
wilayah Bandung Timur ini. Kehadiran kolam retensi Gede Bage ini meningkatkan kapasitas air Kota Bandung menghadapi bencana terkait iklim dengan memotong puncak debit banjir dan mempercepat surutnya genangan. Dengan mengurangi ketinggian fisik yang mengakibatkan banjir, kolam retensi Gede Bage ini berperan sebagai infrastruktur adaptif yang mendukung penanganan kota. Integrasi fungsi teknis, lingkungan, dan sosial pada proyek ini menegaskan pentingnya perencanaan infrastruktur yang responsif terhadap perubahan iklim di masa depan. Yang pertama, saat hujan lebat terjadi di wilayah Bandung Timur dan daerah hulu seperti Cinamuk dan Cipamulihan, debit air di sungai dan saluran drainase meningkat tajam. Kondisi ini membuat saluran tidak mampu menampung seluruh air sehingga berpotensi menimbulkan genangan dan banjir di kawasan rendah seperti Gede Bage. Yang kedua, untuk mencegah banjir, limpasan air dari sungai dan saluran utama dialihkan melalui saluran khusus menuju kolam retensi. Yang ketiga, kolam retensi Gede Bage menahan air hujan hingga kapasitas sekitar 7.000 meter kubik. Pada tahap ini, kolam berfungsi memotong puncak debit air sehingga aliran ke hilir menjadi lebih stabil dan terkendali. Setelah hujan mereda dan kondisi saluran membaik, pompa otomatis dengan kapasitas total 450 liter per detik mulai mengalirkan air keluar dari kolam secara bertahap. Yang terakhir, setelah air surut, kolam kembali ke kondisi normal. Area sekitar kolam dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau dan fasilitas publik.